Bagaimana persiapan mudik Anda dan keluarga untuk Lebaran tahun ini? Pulang kampung ke halaman begitu ya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga Anda perlu mempersiapkan aspek keuangan semaksimal mungkin. Biar kantong tetap aman hingga selesai Lebaran, ada baiknya nih kita simak tips atur keuangan hadapi Lebaran berikut dalam cara mudik agar terhindar dari kantong cekak. Kita lihat slide yang pertama. Ya, ini kalau kita lihat ada sejumlah pos pengeluaran yang perlu direncanakan sematang mungkin dalam merencanakan keuangan mudik. Setiap pos pengeluaran ini membutuhkan nominal yang berbeda. Pengelolaan keuangan mudik ini tentu sangat diperlukan agar terhindar dari beberapa resiko finansial. Kalau kita lihat, pos pengeluaran yang utama ini perlu disiapkan untuk mudik adalah transportasi. Ya, biaya ini tergantung pada moda transportasi yang akan digunakan jika memutuskan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ada pertimbangan biaya servis, lalu kendaraan, kalau kita lihat bahan bakar, dan biaya tol. Sebaliknya, Anda perlu mengecek harga tiket pesawat terbang, kereta api, bus-bus, atau kapal laut jika memilih salah satu di antara moda transportasi tersebut. Selain itu, kendaraan atau selain kendaraan begitu ya, mempertimbangkan biaya konsumsi selama di perjalanan. Jadi Anda bisa mengakali biaya ini dengan membawa bekal makanan dari rumah, namun Anda juga bisa mampir ke rest area atau makan di restoran terdekat kalau tidak ingin terlalu repot mempersiapkan konsumsi. Ada juga biaya yang sifatnya opsional atau tidak wajib, mulai dari oleh-oleh untuk dibagikan kepada sanak saudara, uang THR atau salam tempel begitu ya, dan membeli hadiah untuk tukar kado lebaran, lalu penginapan untuk beristirahat sementara dan juga rekreasi ke destinasi wisata di sekitar tujuan. Yang terakhir, ada dana darurat untuk hal-hal yang tidak terduga sebesar 10% dari total anggaran. Dana darurat ini bisa digunakan untuk biaya parkir, biaya medis, biaya kendaraan apabila terjadi resiko mogok di tengah perjalanan. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan mudik dengan semaksimal mungkin supaya rencana pulang kampung berjalan lancar? Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, buatlah rencana anggaran berisi biaya yang akan dikeluarkan selama perjalanan mudik nanti. Mulai dari tiket transportasi, makanan dan minuman, serta biaya lain-lainnya. Perkirakan biaya yang mungkin terjadi selama di kampung halaman, contohnya pergi ke rumah sanak saudara atau membeli oleh-oleh. Buat anggaran yang realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Lalu berikutnya, pakai aplikasi keuangan. Beberapa aplikasi keuangan yang tersedia bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola keuangan mudik. Jadi pilihlah aplikasi keuangan yang mudah digunakan sesuai kebutuhan. Anda juga bisa tentunya memantau pengeluaran secara real time dan detail supaya keuangan mudik juga tetap efisien dan terhindar dari overspending. Lalu yang ketiga, ini kalau kita lihat membandingkan harga tiket dan juga akomodasi. Jika memutuskan untuk menggunakan kendaraan umum, lakukan riset dengan membandingkan harga tiket dan juga akomodasi. Tentunya harus pilih penyedia layanan yang menyediakan harga terbaik dan pastinya sesuai dengan anggaran Anda. Bandingkan juga harga dari berbagai platform seperti website pemesanan tiket dan akomodasi atau website perbandingan. Lalu kita juga bisa memanfaatkan diskon dan promo yang tersedia untuk menghemat pengeluaran Anda. Lalu berikutnya menyiapkan dana darurat. Jadi pastikan Anda punya dana darurat yang tersedia sudah cukup sebelum berangkat supaya Anda tidak terjebak dalam risiko keuangan selama perjalanan mudik. Anda bisa mencoba nih strategi untuk menghemat pengeluaran selama pulang ke kampung. Lalu kalau kita lihat slide berikutnya, ada lagi cara mudik anti tekor. Ya, kalau misalnya kita lihat, kita harus memilih begitu ya, memilih waktu yang tepat untuk berangkat. Tentunya harga tiket transportasi umum bisa mengalami peningkatan selama musim liburan. Hindari waktu tersebut jika memungkinkan supaya Anda bisa menghemat pengeluaran transportasi. Contohnya, berangkat pada hari kerja atau sebelum dan sesudah puncak musim liburan, agar tentunya mendapatkan harga tiket transportasi yang lebih murah. Lalu yang kedua, kalau kita lihat menginap di rumah kerabat gitu atau kalau misalnya kita lihat masing-masing moda transportasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan dari segi harga. Contohnya memilih kereta api atau bus yang lebih ekonomis daripada menggunakan pesawat terbang. Apapun pilihan moda transportasinya, pastikan Anda menerapkan strategi supaya pengeluaran lebih efisien. Dan tentunya tadi ya yang saya sebutkan menginap di rumah kerabat, jadi strategi ini bisa menjadi alternatif yang lebih hemat daripada bermalam di penginapan. Anda akan merasakan kebersamaan di hari yang fitri sekaligus melepas rindu bersama sanak saudara.
Ada baiknya nih sebelum berangkat ke kampung halaman sudah berkoordinasi dulu dengan tuan rumah dan tentunya harus menghormati aturan yang punya rumah selama menginap. Lalu berikutnya, salah satu resiko mudik yang mungkin terjadi adalah terjebak dalam utang atau cicilan. Oleh karena itu, lakukan beberapa cara untuk menghindari utang selama mudik. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Kalau kita lihat ya, ini apabila ada keperluan yang masih bisa ditunda atau dicari alternatifnya, jangan langsung meminjam uang kepada sanak saudara. Anda bisa memotong pengeluaran yang kurang penting seperti berlibur ke tempat wisata atau membeli oleh-oleh yang tidak diperlukan. Jadi tetaplah mematuhi anggaran yang dibuat di awal supaya memang keuangan Anda tetap berada pada jalur yang tepat. Lalu yang kedua, meminimalkan penggunaan kartu kredit. Jadi kartu kredit ini bisa menjadi sumber utang jika tidak digunakan dengan baik. Selain itu, penggunaan kartu kredit juga bisa menggoda untuk membeli lebih dari apa yang seharusnya. Jadi harus membatasi penggunaan kartu kredit saat mudik hanya untuk hal yang mendesak saja. Lalu kita lihat menjaga pengeluaran dalam batas yang wajar. Tetaplah menjaga pengeluaran dalam batas yang wajar dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelum mudik. Usahakan untuk tetap disiplin dan fokus pada pengeluaran yang benar-benar sesuai prioritas mudik. Jadi sebisa mungkin hindari pengeluaran yang berlebihan dan tidak terencana supaya keuangan mudik tetap terencana. Ya. Setelah melakukan perencanaan secara matang dalam perjalanan mudik Lebaran, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah disiplin dalam melaksanakannya. Jadi ikuti perencanaan yang telah kamu buat, jangan melebihi apa yang telah kamu anggarkan. Meskipun menghemat pengeluaran itu diperlukan, tapi kamu juga harus tetap menikmati libur lebaranmu dengan baik. Selamat mudik!